Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3, izinkan kami untuk menampilkan hasil kerja kelompok kami dari materi yang telah disediakan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Ferdinand. Nama saya Iren Rikalais Putri. Dan saya Yolafia Viva. Di sini, kelompok kami akan membahas materi tentang jurnalistik, jenis media massa, dan pengelompokan jurnalistik. Pada video pembahasan kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Mari simak video berikut beserta penjelasannya. Pengertian jurnalistik berasal dari perkataan jurnal yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari. Jurnal berasal dari kata Latin jurnalis yang artinya harian atau tiap hari. Dari perkataan tersebut lahirlah jurnalis, yaitu seseorang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Lalu ada pengertian jurnalistik menurut McDougall atau Curtis de McDougall, Interpretative Reporting, Macmillan Publishing Co. Inc., New York, tahun 1972, yang menyebutkan bahwa jurnalisme adalah sebuah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan sebuah peristiwa. Dan selanjutnya, ruang lingkup jurnalistik. Ruang lingkup jurnalistik terdiri dari 5, yaitu 1. Konsep dasar meliputi definisi konsep, fungsi, dan historitas jurnalistik. Dan yang kedua, ragam dan karakter jurnalistik yang disesuaikan dengan media dan tren jurnalistik. Yang ketiga, profesi jurnalis dan kelembagaannya. Yang keempat, pelaksanaannya berisikan karya jurnalistik, bahasa teknik jurnalistik, dan ragam karya jurnalistik. Yang kelima, spirit moralitas tercermin dalam etika jurnalistik. Nah, yang selanjutnya ada jenis media massa. Yang pertama ada media massa cetak atau print media. Secara rinci meliputi sebagai berikut. 1. Koran yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. 2. Tabloid, surat kabar yang lebih kecil dari ukuran standar koran harian, yang terfokus pada hal-hal yang lebih tidak serius. 3. Buku, kumpulan kertas yang berisi informasi dari jendela dunia. 4. Majalah, majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi, yang ditujukan kepada masyarakat umum. 5. Buletin, publikasi yang mengangkat perkembangan suatu topik tertentu dan diterbitkan secara teratur dalam waktu yang relatif singkat. 6. Ada newsletter, digunakan oleh sekelompok humas untuk perusahaan yang ingin mengetahui informasi terkini. Jenis media massa berikutnya adalah media massa elektronik atau elektronik media. Jenis media ini disebarluaskan melalui suara dan gambar dengan menggunakan teknologi elektro seperti televisi, radio, dan film. Televisi dan radio bisa disebut juga sebagai media penyiaran atau broadcast media. Dan yang terakhir, media massa online yang biasa kita sebut dengan media online. Media online adalah media yang tersaji dan hanya dapat diakses melalui koneksi internet. Media online dalam konteks media massa adalah situs web berita atau news website, atau media berita online yang didirikan dan dikelola perusahaan pers. Media online dalam konteks media massa atau lembaga pers disebut juga media cyber atau cyber media. Sifat dan kemampuan masing-masing media. Yang pertama ada media massa nih, memiliki peran yang sangat berpotensi dalam mengangkat opini publik, sekaligus menjadi wadah berdialog antar lapisan masyarakat. Peran media massa ibarat pisau bermata dua, dapat berperan positif dan berperan negatif. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa peran media massa ini bermata dua. Yang pertama yaitu peran positif. Peran positifnya sebagai alat kontrol masyarakat dalam mengendalikan perbuatan sewenang-wenang dan meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sosial politik. Lalu yang kedua ada peran negatif. Peran negatif media ini tidak sepenuhnya menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan, sehingga berakibat menghasilkan kepentingan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Next, sifat media massa periode cetak maupun elektronik menurut Beckwith 1946.
terdiri dari 5, yaitu publisitas, universalitas, periodisitas, kontinuitas, aktualitas. Selanjutnya ini ada pengelompokan jurnalistik. Yang pertama ada berita atau news. Laporan peristiwa berupa fakta dan data tentang peristiwa yang terjadi. Memiliki unsur 5W plus 1H. Yang kedua ada opini atau views. Tulisan yang berisi pendapat yang sifatnya subjektif terhadap suatu peristiwa. Nah, yang ketiga ada karangan khas atau feature. Laporan jurnalistik bergaya sastra yang menuturkan peristiwa, mengedepankan unsur hiburan. Berikutnya ada resensi. Resensi ini adalah pembahasan atau pertimbangan mengenai sebuah buku. Biasanya resensi berisi tentang kelebihan dan kekurangan sebuah buku, menarik atau tidaknya tema dari buku tersebut, dan memberi dorongan kepada halayak untuk perlu atau tidaknya membeli atau memiliki buku tersebut. Lalu ada kolom. Nah, kolom ini merupakan rubrik para pakar yang berisi tulisan pendek dan berisikan pendapat subjek penulisan tentang suatu masalah. Biasanya kolom ini berisi tentang pendapat. Naskah kolom tidak memiliki struktur tertentu, tetapi langsung berisi tubuh tulisan. Dan selanjutnya tajuk. Tajuk adalah induk karangan sebuah media massa. Bisa kita sebut juga opini redaksi, penilaian redaksi media tentang peristiwa. Tajuk itu penegasan pentingnya masalah, kritik dan saran atas permasalahan. Dan yang terakhir adalah esai. Esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang penulis. Dan esai kita bisa sebut juga itu adalah menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan berupa fakta atau pengalamannya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.